Sekarang kita masih menunggu respon dari keluarga Atta Halilintar ya. Karena kemarin tuh kan sudah kita ramekan di medsos, terus belum ada tanggapan dari Atta Halilintar. Bahkan kita lihat sampai dari sini Atta Halilintar juga kayak kebingungan dan nggak mau cari tahu gitu ya. Kita juga merasa akan terus berusaha sih mengutuk keluarga Atta Halilintar. Nggak ada kabar atau apa seperti apa mungkin hubungin Safas mungkin lewat Instagram atau telepon mungkin. Ya itu yang jadi masalah sih, jadi masalah sekali karena dari pihak Atta Halilintar juga sampai sekarang itu nggak ada suara gitu. Jadi kita tuh pengennya kejelasan ya, walaupun sumpamanya nantinya bagaimana akhirnya endingnya, kita tuh pengen kejelasan ini nih seperti apa sih harusnya gitu. Jangan dibiarkan kayak ngambang gitu. Dari Umi Afif sendiri ada apa mungkin pesan atau apa gitu setelah kamu mengumumkan lewat medsos sosmed? Kalau Umi tetap support sampai sekarang ya. Umi tetap support dan Umi itu berharap sekali masalah ini benar-benar diselesaikan. Jangan seperti tahun-tahun yang lalu kan, setelah diramekan kemudian tenggelam. Dan karena saya adalah konten kreator, jadi saya akan tetap ramekan terus di medsos sampai Atta Halilintar itu bersuara gitu ya. Karena sampai saat ini keluarga Gen Halilintar juga nggak ada suara. Dan kita pun kalau seumpamanya banyak orang-orang mengatakan kita itu bohong, penipuan, kita juga siap disumpah dan kita sudah layangkan di video-video kita siap untuk disumpah dan semua yang kita katakan ini memang benar-benar apa adanya. Udah komunikasi belum sama Atta atau Coba hubungin mungkin. Kalau saya pernah ngubungin itu kan di Instagramnya Bang Atta Halilintar kan ada nomor manajer ya. Saya pernah ngubungin cuman nggak dijawab. Saya juga pernah ngubungin manajernya Gen Halilintar juga nggak pernah dijawab sampai sekarang. Oke, Safas sendiri akhirnya membantu Umi Afif, kalau boleh tahu flashback sedikit hubungan Safas sama Umi Afif itu apa sih kalau boleh tahu? Kalau saya sih cuman anak angkat gitu ya. Karena Umi Afif itu menceritakan kepada saya dan saya juga sebagai konten kreator ya, saya pengen ada sesuatu yang ini nih harus dibongkar dan ini nih harus benar-benar diketahui publik kan. Karena di video-video atau di berita-berita sebelumnya itu keluarga Gen Halilintar kan menepis, bahkan bilang utang apa gitu. Apalagi Bang Atta Halilintar gitu juga menepis. Padahal tinggal cross check, kalau benar silakan bayar. Kalau seumpamanya kita dituduh untuk berdusta atau memanipulasi atau memfitnah, kita siap kok disumpah gitu dari pihak Umi Afif. Oke, sejak kapan Safas diangkat, diadop sama Umi Afif? Sejak waktu itu saya pernah viral di YouTube ya. Pada saat itu Umi Afif langsung ngechat saya itu sekitar tahun 2019-an gitu ya. Nah tapi di tahun 2019-an itu katanya pernah viral juga Umi Afif. Cuman saya belum sampai ke sana kan, belum sampai kepikiran untuk mereactionnya. Nah ketika sekarang di tahun 2021 Umi Afif menceritakan, makanya saya langsung angkat medsos, saya spill Bang Atta Halilintar. Kenal Umi Afif itu maksudnya dari tahun berapa gitu? Apa dari kecil bisa sampai jadi anak angkat maksudnya gitu? Oh gitu. Jadi karena saya kan memang orangnya sering nerima curhat-curhat gitu ya. Nerima curhat, terus lagi kalau ada orang-orang yang pengen ngobrol sama saya terima gitu. Nah pada saat itu Umi Afif itu ngasih nomor di kolom komentar YouTube saya. Karena pada saat itu saya lagi rame gitu ya di YouTube. Umi Afif langsung ngasih nomor, minta dihubungin. Beliau bilang saya lagi ada di Jerman sekarang. Nah setelah itu saya hubungin beliau, ya kita ngobrol-ngobrol lah masalah YouTube, masalah konten. Beliau support saya karena saya mereaction, ya mungkin beliau tertarik gitu ya dengan reaction saya. Bagi beliau mungkin ada edukasi gitu. Nah jadi sejak itu saya dan Umi Afif kita akrab gitu ya. Akrab, selalu berbagi cerita. Cuma di tahun 2021 baru Umi Afif cerita tentang hutang Gen Halilintar itu. 2021. Ya. Ini ceritanya seperti apa? Kalau ceritanya yang diceritakan dari Umi Afif itu, karena dulu kan ayah Atta Halilintar itu pernah satu jamaah sama Umi Afif. Satu jamaah, ya Umi Afif kan orangnya melihat ibu dan ayah Atta Halilintar itu baik gitu kan, soleh, soleha. Jadi pada tahun 1997 itu keluarga Gen Halilintar itu minta atau ngajak partner untuk berbisnis gitu kan. Karena dilihat dari jamaah itu adalah jamaah dakwah
kemudian direposisi transformasi oleh keluarga Gen Halilintar menjadi jamaah dakwah dan bisnis. Salah satunya mereka mau buat bisnis dengan meminta, kalau yang saya tahu informasinya bukan Umi Afif doang, masih ada yang lain. Cuman di sini saya cuman fokus ke Umi Afif gitu. Nah, dimintalah 40.000 euro. 40.000 euro di tahun 1997. Dan janji bakal uang itu kalau seumpamanya berkembang akan dibagi persennya gitu. Tapi sampai dari tahun 2000 2004 itu nggak ada sama sekali pembagian itu ya. Dan Umi Afif nggak minta itu. Cuman Umi Afif yang sangat disesalkan itu cuman dijanjikan aja, ya nanti akan dibalikin, nanti akan dikembalikan kapan aja kayak gitu. Jadi Umi Afif sendiri ada cara sebelum melalui Bank Sapas ini ada cara lain ya untuk menagih. Sempat melaporkan ya? Oke, iya. Kasusnya yang aneh. Jadi gini, dulu Umi Afif pernah punya Facebook namanya Umi Afif Filiang ya. Nah di Facebook itu mereka masih kumpul sama orang-orang yang pernah dekat sama keluarga Gen Halilintar. Tapi karena banyak hujatan, terus banyak laporan, di-report Facebooknya, jadi hilang Facebooknya. Di-report. Nah setelah itu Umi Afif, setelah viral itu nggak ada medsos lagi gitu ya untuk menyampaikan apa yang menjadi hal yang untuk disampaikan sama beliau. Yang hilangin siapa? Ya Allah alam kita netizen gitu ya. Cuman dari netizen gitu. Karena dari pihak Umi Afif bilangnya Facebooknya hilang, nggak bisa dibuka, keblokir. Ya pastinya kalau seumpamanya udah rame kayak gitu kan banyak report gitu. Ya pastinya hilang sendiri. Nah, Sapa sendiri ada perjanjian jika uang ini cair, apakah ada pembagian nanti gimana? Saya ketika mendengarkan informasi atau cerita dari Umi Afif, saya secara sukarela sih, secara sukarela karena saya lihat dari penuturan cerita Umi Afif itu kayak ada kezoliman gitu ya. Ada kezoliman yang bagi saya kalau melihat kezoliman itu harus disuarakan. Makanya saya berani bersuara di medsos gitu. Ya sampai sekarang saya tetap bersuara gitu sampai ada respon yang jelas dari pihak Gen Halilintar. Berarti sampai saat ini tidak ada respon baik dari mereka? Belum ada sama sekali. Itikat baik dari mereka juga belum ada? Belum ada sama sekali, bahkan terlihat menyepelekan gitu ya. Terlihat menyepelekan, bahkan mengundur-undur. Mungkin kalau tahun kemarin bisa diundur-undur, kemudian hilang beritanya, mereka lolos. Tapi untuk sekarang tidak. Saya akan terus suarakan kebenaran sampai selesai kasusnya ini. Bukti apa? Bukti apa yang bisa menguatkan bahwa memang ada sebuah peminjam antara? Oke. Kalau kita bisa telusuri sih saksinya ada. Saksinya salah satunya Teteh Ooy. Teteh Ooy itu stafnya Gen Halilintar pada saat itu, pada tahun 1997. Terus lagi pamannya Atta Halilintar, adik bapaknya Atta. Siapa tuh? Siapa namanya saya lupa. Itu juga pernah jadi saksi. Dan orang-orang yang kerja dengan Gen Halilintar pada saat itu juga jadi saksi gitu. Kalau ditelusurin bakal dapat, tapi maksud saya kita tuh pengen hati nuraninya Gen Halilintar itu berbicara gitu, mengakui secara hati nurani gitu. Apalagi ngambil uangnya juga kan secara kekeluargaan gitu ya, secara saudara gitu. Kita apakah ada bukti-bukti tertulis mungkin dari Umi, ada perjanjian materai atau kwitansi? Kalau bukti tertulis tidak ada. Karena uang itu seperti yang saya jelaskan di YouTube ya. Mungkin teman-teman bisa lihat YouTube saya. Seperti saya jelaskan bahwa interaksi atau persaudaraan di antara satu jamaah itu sangat dekat. Jadi tidak ada lagi kayak mau bohong, pengkhianatan itu tidak ada gitu. Jadi tapi kalau bukti transfer atau enggak, itu uangnya cash. Oh, uangnya Iya. cash. Foto saat cash. mencerahkan gitu? Foto syarat memberikan saat memberikan. Enggak ada. Umi tidak punya. Tidak punya. Apa yang bisa meyakinkan Mas Sapas bahwa itu memang sebuah penipuan? Oke. Kalau saya sih sangat simpel ya. Kita kan orang beragama nih. Ketika ada hal yang tidak mungkin lagi kita lakukan atau kita lihat atau buka tabir kebenaran itu, kita sudah melayangkan kayak semacam sumpah mubahalah itu kan. Jadi kalau sumpahnya, saya yakin keluarga Gen Halilintar kan paham agama. Jadi kalau mereka benar-benar tidak mengakui, dan kita pun siap untuk disumpah sumpah mubahalah tadi, kehancuran untuk keluarga Gen Halilintar atau kehancuran untuk keluarga Umi Afif, kita siap, kita terbuka. Dan ada suara sumpah Umi Afif di rekamannya juga ada.